Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ketiga untuk materi bahan tambahan makanan di part yang ketiga. Video sebelumnya kita kan udah di bagian 2 belajar mengenai polisakarida dan hidrokoloid. Polisakarida dan hidrokoloid merupakan gelatinizing agent yang merupakan senyawa dengan rantai dan berat molekul yang panjang jika dia dimasukkan ke dalam air, disertai dengan proses pemanasan dan pengadukan. Molekul tersebut akan terdispersi secara sempurna ke dalam larutan, membentuk matriks gel jaring-jaring di dalam air tersebut. Kalau untuk ilustrasi mudahnya, kalian tahu agar-agar itu kan ya. Dan untuk membentuk matriks gel tersebut harus dilakukan proses pemanasan dan pengadukan di dalam air. Ini ada yang mau saya ralat sebentar tadi. Setelah saya dengarkan kembali di video saya, ada beberapa poin yang saya keliru deh. Untuk guar gum dan kerep gum. Guar gum dan kerep gum ini adalah dua gum dari tanaman yang berbeda. Untuk yang disebut sebagai locust bean gum itu bukan guar gum ya, maaf, tapi kerep gum. Keduanya ini sama-sama gum, tetapi dia berasal dari dua tanaman yang berbeda. Untuk yang terkenal sebagai LBG atau LBG, locust bean gum, itu adalah kerep gum. Kemudian untuk aerating agent yang dibahas itu adalah senyawa yang bisa membentuk struktur mengembang kecil-kecil pada suatu adonan. Kenapa kok bisa mengembang kecil-kecil? Karena dia empuk, di dalamnya itu ada busa kecil-kecil yang lembut. Seperti kalian tahu mungkin pada marshmallow. Apa yang menyebabkan dia bisa membuat busa kecil-kecil sebenarnya adalah protein telurnya bisa membentuk struktur seperti itu. Telur itu merupakan aerating agent dengan proses sistem mekanis, di mana semakin dia diaduk, dia bisa semakin lembut. Dan telur itu dari bentuk awalnya, ketika dia dilakukan proses mekanis dan pengadukan, dia bisa mengembang sampai 8 kali dari volume aslinya. Sekarang kita masuk ke senyawa selanjutnya, yaitu senyawa-senyawa pengawet. Senyawa pengawet ini terdiri dari senyawa-senyawa baik organik ataupun anorganik yang ditambahkan dalam bentuk asam maupun garamnya. Biasanya pengawet ini belakangnya it atau at gitu, karena dia biasanya itu adalah senyawa yang bisa berbentuk asam atau bisa berbentuk garam. Tujuan ditambahkannya pengawet yaitu untuk menghambat kehidupan mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut bisa menyebabkan makanan turun kualitas atau rusak. Mikroorganisme apa saja yang bisa menyebabkan makanan turun kualitasnya atau rusak? Biasanya itu ada 3 macam, ada hamir, kapang, dan bakteri. Kalau hamir dan kapang itu suka di makanan yang banyak gulanya, kalau bakteri itu suka di makanan yang banyak proteinnya. Untuk penggunaan pengawet itu sudah diatur di Permenkes nomor 722 tahun 1988. Ada banyak jenis pengawet, ada sulfit, sulfur dioksida, garam nitrit, sorbat organik, dan banyak sekali macamnya. Tujuannya supaya makanan kita awet, tidak cepat rusak, sehingga umur simpannya dia jadi lebih panjang. Pengawet ini udah ada aturannya di peraturan pemerintah masalah BTM tentang maksimum penggunaannya. Jadi kita harus hati-hati, kalau bisa jangan sampai melebihi batas penggunaan, karena dia bisa berbahaya. Pertama yaitu sulfit. Sulfit itu ada 2 macam, ada sulfit, ada bisulfit. Intinya dia adalah senyawa-senyawa yang memiliki sulfur. Sulfit ini bisa menghambat pada pH rendah, menghambat kamir dan kapang. Mekanismenya, senyawa bisulfit itu akan bereaksi dengan asetaldehid mengganggu respirasi sel sehingga sel yang ada terhambat pertumbuhannya. Kalau sulfit yang banyak digunakan di pasar itu adalah natrium metasulfit atau metabisulfit. Yang lebih aman penggunaannya itu adalah dalam bentuk metabisulfit, ada B-nya ya. Ini biasanya digunakan di pemutih-pemutih tepung. Jadi kalau misalnya kalian ke kelompok tani, misalnya petani tersebut punya komoditas apa aja, komoditas tersebut biasanya kalau ditepungkan itu adalah ditambahi dengan natrium metabisulfit. Metabisulfit ini selain untuk pengawet tetapi juga
Bisa digunakan untuk pemutih supaya tepungnya warnanya lebih cerah. Minta tolong dicek di PDF yang sudah saya upload di Drive. Pengawet-pengawet yang boleh digunakan itu apa aja. Kemudian ada sorbat. Sorbat ini dia punya kelebihan. Dia tidak berasa, tidak berbau, dan tidak memberikan efek tertentu pada produk. Dia bisa menghambat kapang dan hamir. Kapang dan hamir ini sama-sama suka gula, tapi kalau kapang ini dia suka di produk yang kering, tapi kalau hamir ini adalah di produk-produk yang basah. Aplikasinya biasanya pada roti, jus buah, wine, dan pickle. Konsentrasi yang digunakan 0,3% sudah bisa efektif menghambat kapang. Tapi kerjanya untuk sorbat ini adalah pada makanan-makanan dengan pH di atas 6,5, bukan di makanan-makanan bersifat asam. Dia lebih bagus di makanan yang pH-nya di atas 6,5 sebenarnya. Lalu untuk kadar penggunaannya, sorbat ini berbeda-beda di masing-masing produk. Kalau di sari buah itu maksimal kadarnya 400 mg per liter. Kalau di sari buah yang pekat itu 2100 mg per liter. Kalau di seperti squash itu 800 mg per liter. Kalau di minuman bersoda yang langsung diminum itu juga 400 mg per liter. Kenapa kok beda-beda? Karena jumlah yang kemungkinan dikonsumsi manusia itu kan beda-beda. Untuk soda dan sari buah yang tidak terlalu pekat, itu kan langsung diminum. Tapi kalau sari buah yang pekat, itu kan biasanya harus diencerkan kembali. Masih diencerkan, jadi dia kadar pengawet lebih tinggi. Kalau sari buah pekat yang nggak langsung diminum itu bisa. Selanjutnya yaitu propionat. Propionat ini banyak digunakan sebagai garam, mau garam baik Na propionat maupun Ca propionat. Propionat ini biasanya digunakan di produk-produk roti atau produk lain seperti margarin, pekatan sari buah, atau keju. Ini propionat juga biasa digunakan untuk pH di atas 5. Kenapa kok dalam bentuk garam? Karena kelarutan pada saat propionat dalam bentuk garam itu lebih tinggi daripada dia dalam bentuk asam. Penggunaannya propionat ini pada keju itu maksimal 3 ppm, kalau terigu maksimal 3,2 ppm. Kenapa? Kalau kelebihan itu bisa menyebabkan migrain, kelelahan, dan juga sulit tidur. Hati-hati. Kemudian ada asetat. Asetat ini ya seperti yang kalian tahu, asetat itu adalah cuka. Tetapi asetat ini juga banyak diperoleh dalam bentuk bubuk natrium, kalium, atau Ca asetat. Fungsinya untuk menghambat kapang. Asetat ini tidak efektif untuk menghambat hamir. Aplikasinya biasanya digunakan pada daging dan roti. Selanjutnya yaitu benzoat. Benzoat ini cocok untuk produk-produk dengan pH rendah, sekitar 2,5 sampai 4. Dalam bentuk garam, benzoat ini juga lebih larut. Dia banyak digunakan di makanan-makanan yang bersifat asam seperti minuman, sari buah, salad dressing gitu. Konsentrasi maksimal yang diizinkan dalam penggunaan benzoat itu adalah 0,1%. Di atas ini nggak boleh. Benzoat efektif untuk menghambat hamir dan bakteri. Selanjutnya yaitu antibiotik. Antibiotik untuk yang diproduksi oleh mikroorganisme seperti nisin, klor, tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan sebagainya. Untuk antibiotik yang food grade itu apa? Silahkan dicek sendiri pada SNI untuk bahan tambahan makanan. Yang banyak digunakan di makanan itu adalah nisin. Antibiotik ini antibiotik yang digunakan sebagai obat dan sebagai makanan beda deh ya. Kalau yang sebagai obat kan misalnya kalian pasti sudah kenal amoksisilin misalnya. Itu nggak bisa digunakan untuk makan. Jangan dimasukkan di bahan pangan. Kita pakainya khusus yang untuk bahan makanan. Selanjutnya yaitu chelator. Chelator ini adalah molekul-molekul yang bisa berikatan dengan logam. Biasanya itu membentuk kompleks sehingga logam yang misalnya dalam bentuk ion ada dalam bahan makanan, dia akan terikat dalam bentuk kompleks dengan chelator ini. Contohnya ada asam karboksilat seperti sitrat, malat,
tartarat, oksalat atau susinat atau asam polifosfat. Dan juga ada chelator lain misalnya EDTA. Gugus karboksilat dari molekul-molekul ini nantinya bisa mengikat logam. Kalau misalnya logam-logam tersebut dalam logam bahaya seperti pada produk-produk laut, logam tersebut akan membentuk kompleks yang tidak larut dengan chelator sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh dan tidak bisa menyebabkan keracunan. Atau pada saat dicuci dia akan hilang. Kenapa sih logam itu kok diikat? Karena logam itu menyebabkan perubahan warna atau diskolorisasi. Senyawa-senyawa warna itu banyak yang diantaranya itu merupakan senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi. Kalau ada logam, biasanya dia akan berubah warnanya, kecerahannya akan berubah. Sehingga perlu adanya penghelat supaya tidak menyebabkan perubahan warna. Selain itu, logam itu juga berbahaya karena dia menyebabkan oksidasi dari minyak sehingga tengik. Kemudian seperti logam Cu pada sari buah itu juga bisa menyebabkan kekeruan sehingga Cu itu sebaik sari buah tersebut ditambahi dengan chelator supaya Cu-nya diikat dan tidak menyebabkan kekeruan. Kemudian logam itu juga pada bahan-bahan tertentu bisa menyebabkan cita rasa berubah menjadi cita rasa namanya earthy atau earthy lah. Silakan di Google earthy, rasa earthy itu bagaimana, logamnya diikat supaya tidak menimbulkan rasa earthy. Ini contohnya, ini adalah struktur molekul dari EDTA, dia akan mengikat si metal ion yang aktif sehingga tidak berkeliaran bebas di bahan pangan. Contohnya ada logam yang akan bereaksi dengan warna sulfida pada seafood sehingga menyebabkan warna hitam. Kalau warnanya sudah hitam, konsumen kan kurang suka, dikira ini mungkin ikannya sudah lama gitu ya. Jadi enggak ditambahi chelator supaya tidak terbentuk warna hitam. Selanjutnya anti-caking. Anti-caking ini adalah produk-produk yang digunakan pada produk-produk serbuk untuk mencegah terjadinya penggumpalan. Penggumpalan ini terjadi karena produk serbuk itu kan rata-rata kan terbentuk dari polisakarida. Polisakarida itu kalau sudah mengikat air, dia akan berbentuk kempel. Apa ya kempel itu dia? Menggumpal-gumpal. Kenapa? Karena polisakarida itu juga bisa menyerap kelebihan air. Atau kalaupun nggak polisakarida, serbuk-serbuk ketika dia menyerap kelebihan air akan menyebabkan aglomerasi. Kan orang kan nggak suka kan beli bubuk seperti pada minuman serbuk misalnya terjadi aglomerasi. Anti-caking ini biasanya menggunakan molekul-molekul yang mengandung silikat seperti kalsium silikat, silikoaluminat, magnesium silikat, magnesium karbonat. Aplikasinya pada tepung terigu, baking powder, garam dapur, atau bisa ditambahkan pada serbuk-serbukan yang lainnya. Misalnya brownies instan atau apa supaya aliran dari produk tersebut tetap terjaga atau tidak terjadi penggumpalan. Selanjutnya forming agent. Forming agent ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kekerasan jaringan. Kenapa kok bisa terbentuk kekerasan jaringan? Karena forming agent ini biasanya berupa kalsium. Kalsium macam-macam, ada garam kalsium, kalsium klorida, kalsium sitrat, kalsium sulfat, kalsium laktat, atau kalsium fosfat. Tetapi kalau tradisional kita biasanya menggunakan kapur sirih. Enjet kalau bahasa Jawanya, Dek. Kalsium ini akan membentuk struktur dengan pektat dan pektinat yang ada pada buah-buahan atau sayur-sayuran, sehingga dia akan tetap rigid. Sehingga teksturnya tetap keras, nggak lembek. Biasa digunakan pada buah kaleng, sayuran kaleng, manisan buah. Atau mungkin kalian bisa bikin produk-produk khusus seperti kurma salak, atau tomat kurma. Itu jangan lupa ditambahkan kalsium supaya strukturnya tetap terjaga keras, tidak terlalu lembek. Selanjutnya adalah penjernih. Penjernih disebut juga dengan clarifying agent. Ada beberapa produk-produk pada minuman ini kan kita tidak menginginkan adanya bentuk keruh. Bentuk keruh ini bisa disebabkan oleh beberapa senyawa, misalnya oleh fenol, antosianil, flavonoid, atau tanin. Bisa juga kekeruhan itu terbentuk karena protein dan pektin.
Kalau ada protein dan pektin, dia akan membentuk koloid. Kita kepinginnya kalau bikin sari buah atau minuman kan diambil hanya sarinya. Kalau ada pektin pada minuman yang kita inginkan jernih itu tidak diinginkan. Kecuali pada jus-jus yang kita inginkan dia itu terasa lebih kental, kita bisa tambahkan koloid. Tapi kalau pada minuman jernih, pektin itu tidak diinginkan karena dia bikin suram warnanya ini. Bahan penjernih contohnya adalah bentonit, zeolit, gelatin, atau resin sintetis. Caranya, bahan-bahan ini dimasukkan ke sini, maka akan menggumpalkan senyawa-senyawa tertentu ini yang tidak diinginkan. Aplikasinya pada produk bir, produk wine, atau jus buah yang kita inginkan dia warnanya tetap jernih. Selanjutnya yaitu pemutih. Pemutih ini kita biasanya adalah produk-produk pengoksidasi. Contohnya benzoil peroksida, klorin dioksida, nitrosil klorida, nitrogen oksida, atau bahan-bahan pengoksidasi seperti kalium iodat, bromat, dan iodat. Ini biasa digunakan untuk produk tepung-tepungan supaya tepungnya berwarna lebih cerah. Karena terigu yang aslinya, terigu segar itu warnanya kuning pucat. Dan ketika dia kuning pucat, produk rotinya akan jadi lengket. Yang kita inginkan adalah terigu hasil aging di mana warnanya akan putih dan rotinya mengembang. Bahan pengoksidasi ini kalium iodat, bromat, dan kalsium iodat konsentrasinya yang digunakan adalah 10-40 ppm. Selanjutnya adalah pembasah atau humektan. Pembasah atau humektan ini memiliki fungsi untuk mengikat air-air bebas yang ada di bahan pangan. Pembasah ini diberikan kepada makanan-makanan yang sifatnya basah, seperti jelly, jam, candy, cake, atau yang paling gampang itu misalnya dodol. Dia itu disebut juga dengan makanan yang intermediate moisture food. Dia adalah makanan-makanan yang basah. Makanan ini harus dijaga AW-nya 0,7 sampai 0,85, di mana ketika dia turun kadar airnya, dia makanannya akan berubah juga kualitasnya. Misalnya dodol itu kan kita biasanya ingin makanan tersebut agak semi-semi basah gitu kan ya. Supaya untuk terjaga semi basah dan tidak kering, kita biasanya menambahkan gliserol, sukros, glukos, propilen glikol atau wax atau kelapa atau garam. Kita menambahkan molekul-molekul yang bisa mengikat air di sana. Lalu kalau improver, bread improver ini adalah bahan-bahan pengembang seperti garam bikarbonat, natrium bikarbonat, amonium bikarbonat, kalium bikarbonat. Aplikasinya digunakan pada cookies dan roti. Pada saat praktikum TPPHP dalam pembuatan produk-produk bakery, kita juga menggunakan bread improver. Mereknya macam-macam yang ada di pasaran. Tujuannya untuk melepaskan karbon dioksida pada adonan. Pada saat dipanggang, kalau diberi improver, dia akan jadi mengembang. Seperti roti ini, ini pengembangannya bagus, merekah. Tapi pengembang itu juga ada yang berupa pengembangnya asam. Misalnya kalium asam tartarat, natrium aluminium sulfat, gluconolactone, ortopirofosfat, dan juga baking powder. Baking powder ini sebenarnya adalah campuran antara improver dengan pengembang asam. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain bedanya baking powder ada apa sama baking soda apa? Kalau baking soda itu biasanya hanyalah natrium bikarbonat ini. Tetapi kalau misalnya pengembang baking powder itu adalah campuran antara improver dengan pengembang yang asam. Untuk improver aja berarti ini tidak bisa digunakan di bahan makanan yang tidak mengandung asam. Tetapi kalau pengembang asam bisa kita gunakan di makanan apa aja supaya bisa mekar. Contohnya, tapi bikin roti kalau misalnya nggak pakai asam, pakai improver aja kok bisa mekar. Karena dia yang bikin mekar itu bukan hanya natrium bikarbonatnya, tapi di sana juga ada senyawa-senyawa asam lain di bahan pangan, misalnya pada telur, coklat, itu juga merupakan senyawa yang bersifat asam.
Sekian materinya. Materinya memang agak banyak. Tidak harus diselesaikan hari ini, tetapi di pertemuan depan akan saya awali dengan short quiz sebanyak 10 soal. Materinya mengenai bahan tambahan makanan. Sedikit banyak semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.